Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fresia Prasenantauri dengan NIM G0023065 dari SGD A3 atau kelompok A3. Di sini saya akan menerangkan beberapa materi dikarenakan ini hal anatomi 1.2. Nah, yang pertama itu ada rotator cuff. Rotator cuff itu otot penyusunnya itu ada musculus supraspinatus, musculus infraspinatus, musculus teres minor, dan musculus subscapularis. Nah, cara mudah menghafalkannya itu adalah sits supraspinatus, infraspinatus, teres minor, dan subscapularis kayak gitu. Ini gambarnya. Di sini ada musculus supraspinatus, di sini ada musculus infraspinatus, di sini ada musculus subscapularis, dan di sini ada teres minor kayak gitu, otot-otot penyusun dari rotator cuff. Selanjutnya itu ada inervasi dan origoinsersionya. Yang pertama ada muskulinya, yaitu adalah musculus supraspinatus. Itu origonya di fossa supraspinata, terus insersionya di tuberculum majus humeri. Inervasinya ada di nervus suprascapularis, fungsinya untuk abduksi brachium. Abduksi sini. Nah, terus ada musculus infraspinatus, origonya di fossa infraspinata, insersionya di tuberculum majus humeri, inervasinya di nervus suprascapularis, fungsinya lateral rotasi brachium. Lalu musculus teres minor itu ada margo axillaris scapula, origonya, terus insersinya sama di tuberculum majus humeri, terus inervasinya di nervus axillaris, fungsinya lateral rotasi brachium. Lalu ada muskulinya namanya subscapularis. Nah, origonya ada di fossa subscapularis, insersinya ada di tuberculum minus humeri, inervasinya ada di nervus subscapularis superior et inferior. Fungsinya untuk media rotasi brachium kayak gitu. Nah, klinisnya pada rotator cuff itu tuh biasanya ada dua kelainan utama pada rotator cuff, yaitu ada impaksi atau impingement dan tendinopati. Nah, muskulus yang sering terkena adalah musculus supraspinatus saat melintas di bawah acromion dan di ligamentum acromioclavicularis kayak gitu. Nah, jadi kan di bawah itu ada ruangannya gitu kan. Nah, yang di bawahnya itu ada melintasnya si supraspinatus tadi. Nah, karena dia itu memiliki, pembengkakan awalnya biasanya kalau di musculus supraspinatus itu cairan yang berlebihan dalam bursa subacromialis atau subdeltoidea atau tonjolan taji tulang. Ada tonjolan taji tulang. Nah, dapat menyebabkan impaksi yang signifikan saat lengan atas diabduksi kayak gitu. Nah, suplai darahnya untuk si musculus yang itu adalah musculus supraspinatus tadi itu tuh relatif jelek. Nah, traumanya itu berulang dalam beberapa kondisi menyebabkan si tendo itu tadi rawan untuk mengalami perubahan degeneratif yang dapat mengakibatkan deposisi kalsium dan menimbulkan nyeri yang hebat kayak gitu. Nah, saat tendon supraspinatus itu mengalami perubahan degeneratif yang signifikan, struktur ini itu menjadi rawan terhadap trauma dan mengalami robekan sebagian atau keseluruhan. Nah, dapat dilihat di foto ini. Nah, ini tuh adalah MRI-nya dari robekan seluruh bagian supraspinatus saat berinsersi pada tuberculum majus humeri kayak gini. Ini robekan, ini kaput humerinya kan. Nah, robekannya tuh ini kayak gitu. Robekan ini itu tuh seringnya terjadi pada pasiennya itu usianya tuh udah lanjut, terus tuh dapat menyebabkan pasien itu kesulitan melakukan aktivitas normal sehari-hari kayak menyisir rambut. Terus meskipun begitu, robekan keseluruhan bisa terjadi tanpa gejala. Jadi ini tuh bisa terjadi tanpa gejala biasanya di orang yang lebih tua atau yang sudah lanjut usia. Lanjut sih pertanyaannya tuh. Nah, ekstremitas di inferior, pertanyaan pertama itu saat squat itu tuh
otot atau muskulus apa saja yang bekerja. Terus origonya apa, insersionya apa, inflasinya apa, fungsinya apa, kayak gitu kan. Nah, saat squat itu tuh dibagi beberapa regio ya. Ada regio femur anterior, terus ada regio femur medial sama regio femur posterior. Kita ke yang anterior dulu. Jadi saat di anterior, nah ada muskulus jadi ada muskulus iliacus. Nah, origonya fossa iliaca. Insersinya ada di thoracenche minor femoris, terus ada inervasinya di nervus femoralis. Fungsinya itu fleksi saat fleksi tungkai atas. Ada lagi musculus psoas major et minor. Di origonya processus transversus corpus dan discus intervertebralis. Lalu insersionya ada di thoracanter minor femoris. Inervasinya ada di plexus lumbalis, fungsinya fleksi tungkai atas. Ada musculus quadriceps. Ada di musculus cervifemoris. Origonya di capillus spina iliaca anterior atau sias. Lalu refleksinya ada di ilium cranial dan acetabulum. Terus ada medius vastus medialis, medius vastus lateralis yang origonya di ujung atas dan corpus femur. Terus ada musculus vastus intermedius dan origonya di facies anterior dan lateral corpus. Kalau si insersionya sama di patella tuberculum tibia. Terus fungsinya tuh ekstensi tungkai bawah atau artikulasionya jadi genu kayak gitu. Nah, terus ada musculus sartorius, itu origonya di spina iliaca anterior superior. Terus kalau insersionya itu facies medialis atas corpus tibia. Terus dia itu sama inervasinya di nervus femoralis. Fungsinya tuh fleksi abduksi, rotasi lateral eksortasi tungkai atas dengan artikulasi kokse, fleksi dan endorotasi tungkai bawah. Lalu pada regio femur anterior yang terakhir adalah musculus tensor faciale latae. Origonya di crista iliaca, insersinya di tractus iliotibialis, lalu inervasinya di nervus gluteus superius. Terus itu tuh membantu untuk musculus gluteus maximus mengekstensikan artikulasi gini. Jadi saat squat itu ada lah di situ kan, dia tuh meliputi gluteus sama genu dan juga bagian inferiornya dari si itu, pokoknya itu ya. Lanjut ke regio femur yang medial. Itu ada musculus gracilis, itu ramus inferior osis pubis, ramus osseus ICI di origonya. Terus inervasi. Si insersionya ada di facies media pars superior corpus tibia. Terus ada musculus adductor longus, corpus ossis pubis, si origonya. Terus insersionya itu ada di facies posterior femoris. Nah, kalau ada musculus adductor brevis, origonya ada di ramus inferior ossis pubis. Lalu kalau insersionya ada di facies posterior femoris, sama invasinya itu nervus obturatorius. Terus fungsinya tuh adduksi tungkai atas sama. Terus ada musculus adductor magnus, origonya di ramus inferior ossis pubis, ramus ossis ICI, tuber isiadicum, facies posterior femoris, tuberculum arteriosus femoris, itu insersionya. Terus inervasinya ada di nervus obturatorius dan nervus isiadicus. Fungsinya adalah eksorotasi tungkai bawah dan adduksi tungkai atas kayak gitu. Terus ada musculus obturatorius externus, origonya di facies externa membrana obturatoria. Terus ramus pubis isiadicus. Terus insersionya di thoracanter major, terus Meyer. Inervasinya di nervus obturatorius. Fungsinya adalah rotasi lateral tungkai atas.
ada musculus pectineus. Origonya ada di ramus superior osis pubis, si insersionya ada di ujung atas linea aspera batang femur. Terus si inervasinya ada di nervus femoralis kayak gitu. Terus ada regio yang terakhir femur posterior, yaitu dia tuh hamstring muscle ya. Terus ada musculus biceps femoralis, ada caput longum, ada caput brevis. Caput longumnya itu origonya ada di tuber isiadicum linea aspera, sama kayak caput brevis. Terus insersionya ada di caput fibula. Lalu si inervasinya kalau si caput longum itu ada di pars tibialis dari nervus isiadicus. Kalau caput brevis itu ada di pars peroneus communis dan nervus isiadicus. Fungsinya fleksi dan eksortasi tungkai bawah. Nah, kalau ada musculus semitendinosus itu origonya ada di tuber isiadicum, sama kayak musculus semimembranosus itu sama origonya. Kalau yang beda itu insersionya. Kalau yang semitendinosus itu di facies medialis tibia bagian atas, kalau semimembranosus itu ada di condylus medialis tibia. Kalau inervasinya sama, nervus isiadicus kayak gitu. Fungsinya sama, yaitu fleksi dan eksortasi tungkai bawah. Kayak gitu. Itu adalah saat squat, itu adalah muskulus yang bekerja atau yang berkontraksi ya, kayak gitu, yang bekerja pada saat squat kayak gitu. Selesai. Terima kasih. Oke, sudah selesai. Oke, thank you. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.